Bab 7, Hukum Syara. Halaman 127. Hukum syara adalah hitop syar'i, atau seruan Allah sebagai pembuat hukum, yang berkaitan dengan amal perbuatan hamba, manusia, baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti, qot'i suput, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, maupun ketetapan yang sumbernya masih dugaan kuat, zoni, suput, seperti hadis yang bukan tergolong mutawatir. Apabila sumber ketetapannya pasti, maka perlu dicermati, yaitu jika penunjukan dalilnya bersifat pasti, qot'i'ud dilalah, maka hukum yang dikandungnya juga bersifat pasti, misalnya jumlah rakaat salat fardu yang kesemuanya bersumber dari hadis mutawatir. Begitu juga dengan hukum haramnya riba, potong tangan bagi pencuri, atau hukum jilid bagi pezina. Semua itu merupakan hukum-hukum yang penunjukannya bersifat pasti dan nilai kebenaran di dalamnya merupakan suatu ketetapan. Tidak ada tafsiran lain yang ditunjukkannya kecuali hanya satu ketetapan pasti. Halaman 128. Akan tetapi, jika seruan syar'i itu sumber ketetapannya bersifat pasti sedangkan penunjukan dalilnya bersifat zoni, maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah zoni. Misalnya ayat tentang jizyah, uang yang dipungut negara dari orang kafir zimmi yang menolak masuk Islam, tetapi bersedia hidup dalam masyarakat Islam, dilihat dari sumber ketetapannya bersifat qot'i, tetapi bila ditinjau dari perincian-perincian hukumnya, maka penunjukan dalilnya adalah zoni. Mazhab Hanafi misalnya mensyaratkan penggunaan istilah jizyah, sehingga ketika memberikannya harus tampak jelas kehinaan bagi pembayarnya, sedangkan mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan hal ini, bahkan membenarkan mengambilnya dengan sebutan zakat mudho'afah, zakat berlipat ganda, tidak perlu menampakkan kehinaan, melainkan cukup tunduk saja terhadap hukum-hukum Islam. Adapun seruan syar'i yang ketetapannya bersifat zoni, suput, seperti hadis yang bukan mutawatir, maka hukum yang terkandung di dalamnya menjadi zoni pula, baik itu berupa dilalahnya yang qot'i, seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal yang ditetapkan oleh sunnah, maupun yang dilalahnya zoni, seperti larangan menyewakan lahan pertanian yang ditetapkan oleh sunnah. Kita dapat memahami hukum syara dari seruan syar'i melalui proses ijtihad yang benar. Jadi, ijtihad para mujtahid itulah yang memunculkan hukum syara. Karena itu, hukum Allah bagi setiap mujtahid adalah apa yang dihasilkan melalui proses ijtihad dan menduga kuat kebenaran hukum tersebut. Seorang mukallaf yang telah mencapai derajat ahli ijtihad dalam masalah tertentu, apabila berijtihad dan mendapatkan hukum tentang masalah tersebut, maka dalam hal ini terdapat kesepakatan ulama, bahwa seorang mujtahid tidak diperkenankan bertaklid kepada mujtahid lain yang pendapatnya berlawanan dengan hasil ijtihadnya. Halaman 129. Dia tidak boleh meninggalkan ijtihadnya, walaupun berbentuk zoni, kecuali pada 4 perkara. 1. Jika sudah jelas baginya bahwa dalil yang menjadi tempat sandaran ijtihadnya itu adalah lemah, dan dalil mujtahid lainnya lebih kuat, dalam kondisi semacam ini, ia wajib meninggalkan hukum hasil ijtihadnya, dan mengambil hukum yang dalilnya lebih kuat. 2. Jika sudah jelas baginya bahwa mujtahid lainnya itu lebih mampu dalam meramu, atau lebih banyak mendalam informasi tentang fakta, atau lebih kuat pemahaman dalil-dalilnya, atau lebih banyak pengkajiannya tentang dalil-dalil sam'i, maka ia boleh meninggalkan hukum hasil ijtihadnya, kemudian bertaklid terhadap mujtahid lain yang lebih dipercaya bahwa proses ijtihadnya lebih terpercaya dibandingkan hasil ijtihadnya sendiri. 3. Jika terdapat pemikiran untuk menyatukan sikap kaum muslim dalam rangka mencapai kemaslahatan bagi kaum muslim, dalam kondisi semacam ini boleh bagi seorang mujtahid meninggalkan pendapatnya, dan mengambil hukum yang dapat menyatukan sikap kaum muslim, seperti yang terjadi di masa pembaiatan Utsman radhiyallahu anhu. 4. Jika khalifah telah memilih dan menetapkan salah satu hukum syara yang berbeda dengan hukum hasil ijtihad seorang mujtahid. Halaman 130. Dalam kondisi semacam ini, wajib atasnya tidak menjalankan hasil ijtihadnya. Ia harus mengamalkan hukum yang telah dipilih dan ditetapkan khalifah. Para sahabat telah ijma bahwa perintah keputusan imam menghilangkan perselisihan. Perintah imam harus dijalankan atas seluruh kaum muslim. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan berijtihad, maka dibolehkan baginya bertaklid kepada para mujtahid, karena para sahabat telah sepakat tentang bolehnya seorang mujtahid bertaklid kepada mujtahid lainnya,
orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad dinamakan muqallid. Muqallid itu terbagi dua, yaitu muqallid muttabi dan muqallid ammi. Muqallid muttabi adalah orang yang memiliki sebagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad dan ia bertaklid kepada seorang mujtahid setelah ia mengetahui dalilnya. Pada saat itu hukum Allah atas muttabi tersebut adalah pendapat mujtahid yang diikutinya. Sedangkan muqallid ammi adalah orang yang tidak memiliki sebagian ilmu yang diperlukan dalam berijtihad, sehingga ia bertaklid kepada seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Berdasarkan hal ini, muqallid ammi harus mengikuti ucapan atau pendapat para mujtahid serta menerima hukum-hukum yang mereka istinbat. Baginya, hukum syara adalah hukum yang diistinbat oleh mujtahid yang diikutinya. Hukum Allah yang berlaku bagi seorang mujtahid itu tidak boleh diingkari, dan ia tidak boleh mengikuti pendapat lain, kecuali dalam kondisi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Bagi orang-orang yang bertaklid kepadanya, maka hukum tersebut adalah hukum Allah baginya yang tidak boleh diingkarinya. Halaman 131. Seorang muqallid yang bertaklid kepada sebagian mujtahid dalam satu perkara dari berbagai perkara yang ada, dan bertindak sesuai dengan pendapat mujtahid dalam perkara tersebut, maka ia tidak boleh meninggalkan mujtahid itu dalam hukum tersebut. Ia boleh bertaklid kepada mujtahid lainnya dalam perkara-perkara yang lain sebagaimana ketetapan dari ijma sahabat. Dalam hal ini, seorang muqallid dibolehkan meminta fatwa kepada orang alim dalam masalah tertentu. Adapun jika seorang muqallid menentukan satu mazhab, misalnya mazhab Syafi'i dan berkata, saya bermazhab kepadanya dan terikat kepadanya, maka dalam hal ini ada keterangan lain, yaitu, bila setiap persoalan yang diambil dari mazhab yang diikutinya berkaitan dengan apa yang ia lakukan, maka secara mutlak ia tidak diperkenankan bertaklid kepada selain mazhab yang telah dipilihnya dalam perkara tersebut. Lain halnya jika amal perbuatannya itu tidak tergantung kepada perkara yang telah ditentukan oleh mazhab yang dianutnya. Dalam masalah ini, maka tidak ada larangan baginya untuk mengikuti mazhab lain.